Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Ariska, NIM 23111030 Saya akan menjelaskan secara singkat jurnal yang berkaitan dengan substansi dan strategi adaptasi. Judul artikel yang saya ambil itu memahami suksesi dari sudut pandang yang berbeda, studi kasus pada rumah kosong. Jurnal Pendidikan Biologi Volume 1 Nomor 2 2020 yang penulisnya Adif Fatur Syarofah Dita Sulistia. Program studi Tadris Biologi IAIN Kudus. Ruang lingkup dalam ilmu ekologi salah satunya yaitu membahas tentang ekosistem. Ekosistem yang ada di alam tidaklah diam atau yang sering disebut statis, melainkan ekosistem tumbuh dari komunitas yang sederhana menuju ke komunitas yang komplit, sehingga ekosistem bersifat dinamis. Pertumbuhan ini biasanya dapat terjadi karena adanya suatu perubahan pada ekosistem. Salah satunya yaitu akan mengakibatkan terbentuknya suksesi. Suksesi merupakan sebuah proses perubahan pada suatu komunitas tumbuhan menjadi komunitas tumbuhan lain yang berbeda, menyatakan bahwa suksesi ekologi merupakan proses perubahan suatu komponen-komponen spesies dalam suatu komunitas selama selang waktu tertentu. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data dengan cara melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi pada objek penelitian, serta didukung dengan kajian pustaka terhadap sumber-sumber referensi yang relevan. Objek penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu dua rumah kosong. Penelitian mengambil beberapa foto keadaan dua rumah tersebut untuk dijadikan dokumentasi. Selain itu, peneliti melakukan wawancara terhadap Bapak Karlan sebagai narasumbernya. Kemudian data yang terkumpul dianalisis secara deskripsi. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, diperoleh hasil sebagai berikut. Terdapat beberapa spesies tumbuhan yang tumbuh di area rumah kosong milik Bapak Wagiman yang terletak di desa Krikoyo, dan rumah kosong milik Bapak Yasir yang terletak di desa Trikoyo, Dusun Karangkawis, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Tumbuhan ini diantaranya disebutkan pada tabel berikut. Yang pertama itu ada lamun atau biota. Yang kedua itu ada paku-pakuan, Picurama calomelanos. Yang ketiga itu ada Rambosa, Passiflora fetida. Yang keempat itu ada Gendola atau Basella alba. Yang kelima itu ada Galing atau Cairatia trifoliata. Yang keenam itu ada Mijagan, Chromolaena adorata. Yang ketujuh itu ada jambu biji, Psidium guajava. Yang ke-8 itu ada petai Cina, Lecaena lecocehalai. Yang ke-9 itu ada rumput teki, Ciperu rhodus. Menurut Van Strera, suksesi merupakan proses dinamika pemulihan vegetasi klimas di sebuah tempat yang
tidak mempunyai vegetasi atau tempat vegetasi tersebut dihilangkan atau terganggu oleh alam itu sendiri maupun karena ulah manusia. Suksesi dibagi menjadi dua, yaitu suksesi primer dan suksesi sekunder. Suksesi primer merupakan suksesi yang terjadi pada wilayah yang baru dan belum ditemukan organisme di area tersebut. Suksesi sekunder merupakan suksesi yang terjadi pada suatu wilayah yang awalnya sudah terdapat organisme dan masih tersisa. Selain itu, suksesi juga bisa kita amati dari lingkungan sekitar kita. Salah satunya yaitu bisa kita amati dari rumah kosong yang telah lama tidak dihuni. Tumbuhan perintis yang pertama kali, tumbuhan adalah biota atau disebut dengan lumut. Tumbuh menempel pada dinding tembok. Tumbuhan ini merupakan tumbuhan perintis dari skema suksesi vegetasi, karena tumbuhan ini mampu tumbuh pada berbatuan yang keras dan kering sekalipun. Kesimpulan yang dapat kita ambil pada penelitian ini adalah, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemahaman tentang suksesi tidak hanya sebatas muncul komunitas baru pasca bencana, namun suksesi juga dapat terbentuk dari lingkungan sekitar kita, seperti pada rumah kosong yang telah lama tidak ditempati sehingga mulai tumbuh tumbuhan perintis, kemudian paku-pakuan dan tumbuhan lainnya yang tergolong pada definisi Trachypita dan Manoliophyta. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.